Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tidak heran jika King Bei menyukainya. King Sui dapat menebak bahwa orang ini adalah Zheng Xuan pada saat pertama dia melihat pemuda ini. Pemuda ini sudah berada di level kelima dari ranah ilahi. King Sui bisa merasakan kekuatan orang ini, tetapi kebanyakan orang mungkin tidak bisa. Mereka hanya akan bisa merasakan bahwa dia berada di level pertama dari ranah ilahi atau bahkan di puncak False God. Seorang pria muda dengan tingkat kultivasi yang tinggi seharusnya adalah Zheng Xuan. Dia memiliki alis tebal dan tatapan lurus yang juga tampak cerdas. Dia tidak mengeluarkan aura yang tenang dan bermartabat yang dimiliki King Zun. Dia juga tidak memiliki perasaan jahat seperti yang dimiliki King Ming. Namun, orang ini akan bisa mendapatkan kepercayaan orang lain dengan lebih mudah. Halo, Anda pasti saudara King Sui. Ketika pria itu melihat King Sui, dia berjalan ke King Sui dengan senang hati. King Sui tidak menganggapnya aneh. Karena King Bei telah menyebutkannya beberapa kali, maka orang ini setidaknya telah melihat gambar King Sui. Kamu pasti Zheng Xuan. Apakah Anda di sini untuk mencari King Bei? King Sui tersenyum dan berkata. Setelah menyapa King Sui, Zheng Xuan mulai menilai King Sui. Dia dianggap memiliki pemahaman tentang King Sui, dan dia juga telah mendengar dari King Bei bahwa alasan King Clan dapat mencapai tempat mereka sekarang adalah karena usaha pemuda ini. Apalagi, semua wanitanya sangat cantik. Wanita adalah wajah pria dan dengan melihat wanita di sekitarnya, orang bisa tahu di level mana dia berada. Halo saudara King Sui, saya Zheng Xuan. King Bei sering membicarakanmu. Aku sangat mengagumimu. Zheng Xuan tersenyum dan berkata. King Sui tidak mengganggu sanjungan Zheng Xuan. Yang terakhir harus tahu bahwa dia memiliki hak berbicara terbesar di King Clan. Oleh karena itu, jika dia ingin bersama Little Bei, maka dia harus berhubungan baik dengan King Sui. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Anda adalah orang yang pandai menyanjung. Ayo, kita jalan-jalan di halaman belakang. Saya sangat penasaran juga untuk mencari tahu jenis klan apa yang dapat membuat Anda mencapai tingkat kelima dari tingkat dewa di usia yang begitu muda. King Sui tersenyum dan berkata. Zheng Xuan terkejut bahwa King Sui dapat melihat melalui tingkat kultivasinya dengan satu pandangan. Dia tahu bahwa pria ini tidak terduga dan meskipun dia mengikuti King Bei untuk memanggilnya sebagai saudara King Sui, dia seharusnya tidak jauh lebih muda dari King Sui. Bagaimanapun, King Bei hanya 2 tahun lebih muda dari King Sui. Di tingkat kultivasi apa brother King Sui? Saya tidak bisa merasakannya sama sekali. Zheng Xuan bertanya dengan polos. Namun, King Sui tahu bahwa orang dengan bakat hebat seperti itu tidak mungkin begitu polos. Dia tersenyum dan berkata, ini juga bukan hal yang baik bagi Anda untuk mengetahui tentang kultivasi saya. Kultivasi saya sangat beragam. Saya tertarik dengan klan Anda. Bagaimana klan Anda dibandingkan dengan Immortal Palaces? Itu harus tergantung pada jenis istana abadi yang kita bandingkan. Saudara King Sui, Little Bei menyebutkan bahwa Anda akan menjadi orang yang mengambil keputusan atas hubungan kami. Bagaimana menurut Anda? Zheng Xuan menyeringai. Apakah kamu mengerti Little Bei? King Sui menyuruh Zheng Xuan duduk di pavilion. Sekarang musim gugur dan cuacanya sangat menyegarkan. Daun-daun berguguran ada di mana-mana, tampak sedikit suram. Seperti inilah musim daun-daun berguguran. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya mengenalnya dengan sangat baik, tetapi saya tahu sedikit tentang dia. Saya tahu apa yang dikhawatirkan oleh saudara King Sui. Saya sangat menyukai King Bei dan saya bukan orang yang licik dan saya juga tidak ingin merencanakan apapun. Aku juga bukan anak yang boros. Zheng Xuan berkata dengan sangat serius. Sayang sekali kau adalah pewaris Raja Iblis berambut putih.
King Sui mengangkat kepalanya dan menatapnya. Tatapan tajamnya membuat wajah Zheng Xuan berubah. Bahkan orang-orang di klannya tidak menyadari identitasnya ini. Dia mendapatkan warisan ini secara kebetulan. Biasanya, rambutnya hitam, tetapi jika dia menggunakan kekuatan Raja Iblis Perak berambut putih, rambutnya akan berubah menjadi warna putih salju. Situasi seperti itu tidak akan dianggap banyak di dunia ini. Rambut beberapa orang akan memerah setelah berjuang selama 100 tahun. Tinggi badan beberapa orang bahkan tiba-tiba bertambah sepertiga. Ketika keluarganya bertanya kepadanya tentang ini, dia hanya memberitahu mereka bahwa itu adalah teknik bela diri yang dia kembangkan. Orang-orang di rumah sangat menghormatinya karena kekuatan besar adalah aspek yang paling penting. Karena itu, tidak ada yang tahu tentang kondisi aslinya. Dia adalah satu-satunya yang tahu bahwa dia telah mendapatkan warisan Raja Iblis Perak rambut putih. Dia memandang King Sui dengan heran dan berkata, "Kamu adalah..." Setelah menyempurnakan Immortal Dao Divine Origin, bahkan Yin Tong dan yang lainnya tidak dapat merasakan bahwa King Sui adalah Battle God Inheritor. Saya adalah Battle God Inheritor. Kita berada di pihak yang berlawanan. King Sui berkata perlahan. Zheng Xuan bersandar di pilar di pavilion. Maukah kamu membunuhku? Aku tahu kita berada di pihak yang berlawanan, tapi beberapa kenangan yang diberikan warisan Raja Iblis Perak berambut putih padaku benar-benar mengerikan. Meskipun saya telah menerima warisan, tidak mungkin bagi saya untuk menyelesaikan keinginannya yang tidak terpenuhi. Aku juga tidak akan melawan Battle God Inheritors. Tapi kamu perlahan akan kehilangan dirimu sendiri. Saat itu terjadi, karakter Anda akan mengalami perubahan. Semua yang kamu katakan sekarang akan disingkirkan. Kata-kata King Sui meledak di samping telinganya, seperti ledakan. Dia adalah kebanggaan klan Zheng, seseorang yang telah mencapai hal-hal hebat. Ketika dia pertama kali mendapatkan warisan Raja Iblis Perak rambut putih, dia memiliki perasaan samar tentang ini. Itu karena dia telah melihat beberapa informasi tentang warisan Raja Iblis. Disorientasi ini akan menghilangkan karakter seseorang. Itu bukan hanya keadaan grogi tetapi merupakan perubahan sifat seseorang. Ketika itu terjadi, dia akan merasa bahwa sangat normal untuk membunuh orang yang tidak bersalah dan menggunakan cara-cara yang kejam. Itu karena itulah sifatnya, karakternya. Ini juga seperti bagaimana mendominasi warisan Raja Iblis. Itu tidak memindahkan jiwa lain ke dalam tubuh, tetapi membiarkan karakter pewaris perlahan-lahan dimusnahkan. Ada kebaikan dan kejahatan dalam sifat manusia. Hanya satu pikiran bisa membuat seseorang melakukan tindakan kebaikan atau tindakan jahat. Pepatah mengatakan bahwa manusia pada dasarnya baik. Faktanya, manusia pada dasarnya jahat, seperti binatang buas dan binatang iblis. Itu hanya setelah perkembangan budaya. Hanya setelah mempelajari lebih banyak hal dan memiliki kecerdasan lebih barulah aturan ditetapkan. Jadi, ada ungkapan bahwa manusia pada dasarnya baik. Klannya juga merupakan klan yang baik. Jika dia menjadi Raja Iblis di masa depan, maka dia akan menjadi orang berdosa dan penghinaan seluruh klan. Dia bahkan mungkin membawa bencana tak berujung pada klannya. Dia selalu mengatakan pada dirinya sendiri untuk mengamankan dan melindungi sifat aslinya. Suatu hari, jika dia merasa tidak bisa menjaga dirinya tetap waras, dia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Zheng Xuan terdiam. Setelah beberapa lama dia mengangkat kepalanya, "Saudara King Sui, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Aku tidak akan mengganggu Little Bay lagi. Saya tidak bisa membawa kebahagiaannya. Bahkan jika Anda membunuh saya tidak akan menyalahkan Anda. Jika kamu tidak membunuhku hari ini, aku juga akan mengakhiri hidupku suatu hari nanti jika aku akhirnya tidak bisa mengendalikan diri." Kata-kata Zheng Xuan sangat tegas, dan tatapannya sangat tegas. King Sui juga sedikit terkejut. Tampaknya klan Zheng harus menjadi klan yang benar. King Sui merasa lega, namun dia masih perlu memahaminya. Oleh karena itu,
King Sui memutuskan untuk melakukan perjalanan ke klan Zeng untuk melihat apakah ada pewaris Raja Iblis lain yang memiliki darah Raja Iblis di dalamnya. Bagaimana kalau begini, kamu kembali dan beritahu para senior di klanmu bahwa aku akan berkunjung besok. King Sui tersenyum dan berkata. Zeng Xuan tercengang. Bagaimanapun, sungguh mengejutkan bahwa King Sui tidak membunuhnya setelah mengetahui identitas aslinya. Bagaimanapun, Battle God Inheritors dan Demon King Inheritors berada di ujung yang berlawanan. Ini adalah tugas mereka. Tapi dari kelihatannya, tidak hanya King Sui tidak akan membunuhnya, tapi mereka bahkan bisa menjadi teman. Baiklah, Saudara King Sui, Anda adalah pewaris Dewa Pertempuran. Apa kau pernah bertemu dengan pewaris Raja Iblis sebelumnya? Zeng Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zeng Xuan tidak setenang sebelumnya. Dia percaya pada nalurinya sendiri dan bahwa orang ini seperti yang dikatakan King Bei, tak terduga. King Sui mungkin bisa mengubah takdirnya. Kalau tidak, dia tidak akan menyarankan melakukan perjalanan ke klan Zeng. Dia tidak berpikir bahwa King Sui ingin pergi ke klan Zeng untuk melakukan sesuatu yang buruk. Itu karena dia memahami warisan Dewa Pertempuran. Seperti yang mereka katakan, musuh seseorang lebih memahami mereka daripada teman mereka. Karena itu, dia tidak khawatir. Tentu saja, aku bahkan telah membunuh beberapa dari mereka. Salah satu istriku juga merupakan pewaris Raja Iblis. King Sui tersenyum dan menjawab. Pernyataan ini saja sudah cukup untuk membuat Zeng Xuan tercengang. King Sui ingin dia tahu bahwa dia memiliki sarana untuk menghentikan pewaris Raja Iblis. Namun, dia tidak akan membantu siapapun, kecuali orang itu adalah seseorang di sisinya. Saudara King Sui, Anda dapat mengendalikan sifat iblis istri Anda? Zeng Xuan bertanya, gemetar. King Sui tersenyum tanpa menjawab. Ini akan melamun untuk menjaga kultivasi saat ini dan kemampuannya untuk meningkat dengan cepat, namun tidak terpengaruh oleh sifat iblis. Namun, mimpi ini sekarang tampak sedikit lebih realistis. Bagaimana mungkin dia tidak merasa gelisah? Jika apa yang dikatakan King Sui adalah kebenaran, maka dia harus menangkap kesempatan ini. Dengan kesempatan yang diberikan kepadanya, dia harus mengambilnya apapun yang terjadi. Dia sudah berada di tingkat kelima dari kelas ilahi dan telah mengalami beberapa situasi aneh. Misalnya, temperamennya terkadang menjadi sangat kasar dan dia ingin membunuh seseorang. Jika dia bertemu dengan beberapa pria yang memiliki darah buruk dengannya, pada saat itu, dia pasti akan membunuh mereka. Ada juga saat di mana darahnya mulai mendidih dan dia merasa kekuatannya tidak terkendali. Pada saat-saat seperti ini, dia ingin mencari seseorang untuk diajak berdebat. Jika ini terus berlanjut, dia tahu bahwa sifatnya akan berubah secara drastis. Tidak hanya dia akan terus membunuh, tapi dia juga mungkin akan terbunuh selama prosesnya. Dia juga bisa kehilangan dirinya sepenuhnya. Konyolnya, dia tidak tahu bahwa seni hati klan Zeng memiliki kemampuan menenangkan yang kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menekan sifat iblis begitu lama. Dia adalah pria yang cerdas dan tahu bahwa bahkan jika King Sui dapat mengendalikan sifat iblisnya, dia tidak akan membantunya tanpa imbalan. Itu karena King Sui tidak memiliki kewajiban untuk melakukannya. Meskipun dia menjalin hubungan dengan King Bei, alasan ini tidak akan cukup. Sebaliknya, dia bahkan mungkin mendapat masalah karena alasan ini. Dia tidak berbicara untuk mendapatkan bantuan King Sui. Saat ini, dia juga seorang pria dewasa dan tahu bahwa ini bukanlah kesempatan yang tepat untuk mengungkitnya. Zeng Xuan, Little Bei adalah gadis termuda dari generasi kami. Kami semua klan King memperlakukannya sebagai biji mata kita. Saya tidak akan mengizinkan siapapun untuk menyakitinya. Tidak ada yang diizinkan melakukan itu. King Sui tersenyum dan berkata. Zeng Xuan bisa merasakan ketajaman di balik senyum King Sui. Dia tidak ragu bahwa jika seseorang meletakkan tangannya pada seseorang di sekitar King Sui, dia akan berakhir dalam keadaan yang mengerikan. Saya mengerti. Apa yang tidak akan saya izinkan bukan hanya bahaya langsung,
tetapi juga bentuk tidak langsung seperti mempermainkan perasaannya atau membuatnya menjadi sangat terlibat meski tahu bahwa mereka tidak bisa bersama pada akhirnya. King Sui berkata dengan lembut tetapi dengan nada yang parah. Dia mengambil cangkir teh dan perlahan-lahan menyesap tehnya. Tubuh Zheng Xuan sedikit gemetar. Dia bisa merasakan niat membunuh yang datang dari King Sui yang dikunci padanya. Meskipun berada di level kelima dari Divine Grade, dia tidak memiliki cara untuk melawan. Zheng Xuan tidak melakukan perlawanan apapun. Wajahnya agak pucat, tapi dia tidak mengatakan apa-apa atau mencoba bersembunyi. Sepertinya dia tidak takut sama sekali. Aku mengerti, tapi aku suka Little Bay. Saya tidak bisa mengendalikan perasaan saya padanya. Kupikir aku bisa mengendalikan darah Raja Iblis, jadi aku tidak pernah berpikir itu akan membuat masalah bagiku di area ini. Zheng Xuan berkata dengan lembut, nadanya dipenuhi dengan tak berdaya. King Sui tahu bahwa apa yang dia katakan itu benar. Bagaimanapun, Zheng Xuan tidak tahu identitasnya juga tidak akan meminta manfaat apapun dari King Sui. Selanjutnya, setelah apa yang dia katakan, King Sui yakin bahwa Zheng Xuan tidak berbohong. Perasaan spiritual King Sui sangat sensitif dan dia yakin itu tidak akan salah. Ini juga mengapa King Sui memberitahu Zheng Xuan bahwa dia dapat mengendalikan darah Raja Iblis. Itu juga mengapa dia membesarkan Little Bay daripada membunuhnya secara langsung atau membuatnya memutuskan semua hubungan dengan Little Bay. Zheng Xuan juga memahami ini dan merasa sangat berterima kasih kepada King Sui. Mereka kemudian mengobrol tentang hal-hal yang lebih santai dan King Sui belajar banyak tentang klan Zheng. Mereka adalah klan tersembunyi dan sebanding dengan istana abadi. Zheng Xuan adalah putra yang lahir dari istri sah dalam keluarga dan juga memiliki peran utama di generasinya. Dia memiliki bakat yang baik untuk memulai dan klan selalu menjunjung tinggi dia, menempatkan fokus yang besar dalam mengasuhnya. 20 tahun yang lalu, ketika dia pergi untuk mendapatkan pengalaman, dia mendapatkan warisan Raja Iblis perak rambut putih. Hal ini membuat semua orang seusianya jauh di belakangnya dalam waktu singkat. Sejak 3 tahun lalu, dia mulai merasakan hal-hal aneh terjadi pada tubuhnya, terutama emosi dan darahnya. Oleh karena itu, dia telah mencari beberapa informasi tentang warisan Raja Iblis perak rambut putih. Dia tahu bahwa itu karena darah Raja Iblis. Ada juga beberapa cara untuk membatasi faktor-faktor ini dalam warisan, tetapi mereka tidak dapat menyelesaikan masalah dari akarnya. Terkadang, mereka juga tidak efektif. Oleh karena itu, dia tidak merasa senang seperti sebelumnya. Darah Raja Iblis bisa memungkinkan kemampuannya untuk maju dengan kecepatan yang menakutkan. Namun, ada juga efek sampingnya. Jika tidak akan ada keseimbangan. Setelah King Sui membantu Tantai Lingyan menghilangkan aspek kekerasan dari darah Raja Iblis, laju kemajuannya telah melambat. Setelah 2 jam, Zheng Xuan pergi mencari King Bei sementara King Sui tetap berada di halaman belakang. Dia tidak terlalu khawatir tentang masalah dengan Zheng Xuan. Orang ini memiliki karakter yang baik dan itulah yang penting. Apa yang Anda pikirkan? Anda terlihat tenggelam dalam pikiran. Suara lembut terdengar. King Sui secara alami tahu bahwa itu seseorang telah mendekat. Dia berbalik dan tersenyum pada Yuan Shu. Dia terkenal, seorang tabib ajaib cantik dari Imperial Cuisine Hall yang berhasil mendapatkan reputasi besar di seluruh benua Phoenix Menari. Dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan kemampuan alkimia yang kuat. Wanita ini juga memiliki kecantikan yang tidak akan kalah dari wanita manapun di lukisan kecantikan. Dia juga teliti dan cerdas. Ketika King Sui menatapnya, dia juga menatapnya. Aku sedang memikirkan tentang beauty Su kita. King Sui tersenyum dan berkata. Hubungan antara King Sui dan Yuan Shu selalu sangat ambigu. Keduanya bisa berpelukan dan mencium dengan santai, tapi hanya itu. Mereka tidak memiliki kemajuan lebih lanjut. Mereka seperti teman akrab, berbagi segalanya di bawah matahari. Yuan Shu mengambil inisiatif dan pergi untuk melingkarkan tangannya di leher King Sui. Aku merindukanmu.
Kalau begitu mari kita kembali ke kamar dan membahas pembentukan kehidupan. King Sui melihat wajah indah Yuan Shu. Matanya yang besar dan indah tampak cerah dan cerdas, terkadang memancarkan pesona. Hidung tegaknya seperti giok putih, tampak memiliki sedikit keanggunan. Yang paling menarik King Sui adalah bibir seksinya yang memiliki ketebalan yang tepat dan dengan warna yang sedikit cerah. Lengkungan alami sedikit ke atas membawa rasa rayuan yang tak terlukiskan. Kamu dari buruk menjadi lebih buruk. Yuan Shu mencaci King Sui dengan menawan. King Sui terpana oleh pesonanya dan kemudian memajukan kepalanya untuk mencium bibir kecil seksi itu dengan rakus. Rasa manis memenuhi pikirannya. Yuan Shu bergidik saat pancaran aura jantan yang intens melonjak di jalannya. Sepasang lengan yang kuat melingkari dirinya. Akibatnya jantungnya berdegup sangat kencang. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi dia mulai memikirkan perasaan ini, pria ini, dan bagaimana dia ingin diganggu olehnya. Dia menjawab ciuman King Sui dengan kikuk dan itu juga pertama kalinya dia mengambil inisiatif untuk memasukkan lidah kecilnya ke mulut King Sui. Tangan King Sui juga tidak mengendur, mereka dengan terampil menemukan jalan ke puncaknya, memijatnya tanpa henti ke dalam berbagai bentuk. Serangan lembut Yuan Shu membuat King Sui liar dan dia akan bertanya lebih banyak dan lebih banyak dari Yuan Shu. Sampai dia berpikir untuk melakukannya di tempat, Yuan Shu mendorong King Sui pergi, wajahnya memerah. Sebelumnya, King Sui telah membiarkannya mencapai orgasme dengan tangannya. Meskipun Yuan Shu adalah wanita dewasa yang menghargai kesuciannya, dia masih memiliki kebutuhannya. Oleh karena itu, King Sui masih akan membiarkannya dibebaskan setiap kali ada kesempatan. Saat ini, Yuan Shu merasa nyaman dan tidak nyaman. Pada saat itu, terasa sangat nyaman seolah-olah jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Namun, tubuh bagian bawahnya sekarang sedikit basah. Jadi, itu menjadi perasaan tidak nyaman saat ini. Sepasang matanya yang berkabut menatap King Sui dengan malu-malu. Dia kemudian melingkarkan tangannya di leher King Sui lagi. Aku akan menunggumu di kamarku malam ini. Aku akan membiarkan pintunya tidak terkunci untukmu. Setelah mengatakan itu, dia mencium pipi King Sui dan dengan cepat pergi. Saat dia melihat sosok cantik itu pergi dengan cepat, King Sui baru sadar setelah sekian lama. Apa gadis ini sudah memikirkan semuanya? King Sui benar-benar tahu bahwa Yuan Shu pasti akan menjadi wanitanya suatu hari nanti. Lagi pula, meski mereka belum berhasil mencapai base terakhir, mereka sudah sangat akrab. Tangannya sudah menyentuh seluruh tubuhnya. Selain itu, dia juga tinggal di aula masakan kekaisaran King Clan selama bertahun-tahun. Mengapa dia melakukan itu jika bukan karena King Sui? Mengapa dia tetap melajang selama ini jika bukan karena King Sui? Dengan prospeknya, dia bisa menemukan pria seperti apapun yang dia inginkan. Baik Yuruyan dan Tantai Xuan juga datang. Begitu pula King Sa. King Sa juga dianggap sebagai putri angkat dan murid King Sui. Ini bukan pertama kalinya King Sa datang. Selain itu, klan King juga sangat ramah pada gadis yang menyedihkan ini. Mereka semua memperlakukannya sebagai putri King Sui. Pangeran tertua Yu Sunu telah kembali juga. Sekarang sangat hidup di King Clan dan King Sui juga sangat sibuk. King Yi menatap putranya. Pemuda ini sangat beruntung. Namun, dia terlalu dekat dengan wanita. King Yi tidak tahu berapa banyak wanita yang dia miliki, tetapi masing-masing dari mereka sangat cantik. Ini sudah akan menjadi keberuntungan besar bagi klan King untuk memiliki salah satu dari mereka, apalagi puluhan. Mereka punya cukup uang untuk berterima kasih kepada leluhur mereka. Ibu, kenapa kamu menatapku seperti itu? King Sui naik untuk memijat bahu King Yi. King Sui memiliki keterampilan memijat yang baik dan seharusnya terasa sangat baik. Setelah meninggalkan aula utama, King Sui menuju ke tempat ibunya. Aku hanya merasa aneh. Siapa yang diambil anak asmara ini? Ayahmu tidak seperti ini. King Yi menghela nafas dan berkata, mengapa aku merasa ibu tidak suka kalau aku punya istri? King Sui tersenyum dan berkata, saat ini,
Bahkan King Yi tahu kata yang King Sui katakan mengacu pada istri. Sampah. Aku ingin kamu membawa kembali semua wanita baik di dunia dan menikahi mereka, ucap King Yi menutup matanya. Saya akan bekerja keras, jawab King Sui tersenyum. King Yi tidak bisa berkata-kata. King Sui, perlakukan mereka dengan baik. Semuanya sangat luar biasa, namun mereka sangat mencintaimu. Jangan buat mereka sedih. Anakmu tahu. Malam itu, ketika King Sui memasuki kamar Yuan Shu, itu sudah paruh kedua malam. Wanita ini mengenakan gaun tidurnya dan bersandar di tempat tidur. Di bawah batu cahaya, ekspresinya yang lesu terlihat sangat tenang. Setelah King Sui masuk, wajahnya memerah dan kemudian detak jantungnya menjadi sangat cepat. King Sui menutup pintu dan kemudian duduk di sebelah Yuan Shu. Dia bisa merasakan detak jantung Yuan Shu dan tahu bahwa dia merasa sangat gugup. Kamu belum siap. King Sui tersenyum dan berkata, aku sudah mengambil keputusan, tapi aku masih sangat gugup. Yuan Shu mencondongkan tubuh ke pelukan King Sui dan berkata. Tangan King Sui merayap di punggungnya dan kemudian membawanya untuk membuatnya duduk di atasnya. Keduanya sekarang mengenakan pakaian tipis dan reaksi alami King Sui dapat dengan jelas dirasakan oleh Yuan Shu. Tidak mungkin untuk tidak merasakan hal yang begitu nyata di tubuhnya. Yuan Shu seperti burung unta, membenamkan kepalanya ke pelukan King Sui. King Sui menganggap ini sangat lucu juga. Gadis ini selalu menjadi orang yang sangat berani. King Sui perlahan menggerakkan tangannya di punggungnya dan dia dengan cepat menjadi tenang. Pada saat yang sama, King Sui tanpa sadar melepas gaun tidur Yuan Shu, mengungkapkan bahwa dua kelinci di dadanya. Puncak seputih salju sekarang muncul di hadapan King Sui dan hampir menempel di wajahnya. Ini membuat Yuan Shu gemetar, yang kemudian menyebabkan puncak kembarnya menekan wajah King Sui. Selain itu, salah satu puncak kebetulan berada di mulut King Sui. Mata Yuan Shu yang besar dan indah menatap King Sui tanpa berkedip. Adegan ini membuatnya berharap bisa menemukan lubang untuk dirayapi. Bagaimana mungkin King Sui tidak memakan daging yang diletakkan di hadapannya? Dia segera menggunakan keahliannya. Sesekali, dia membenamkan wajahnya ke sepasang puncak seputih salju. Perangan yang menyenangkan segera terdengar di ruangan itu dan itu berlanjut hampir sepanjang malam. Setelah waktu yang sangat lama, Yuan Shu bersandar di pelukan King Sui dengan lesu. Suer sekarang telah menjadi milikmu. Saat kamu pertama kali dicium olehku, kamu sudah menjadi milikku. Kamu benar-benar pria yang posesif. Yuan Shu tersenyum dan menegur. King Sui, saya telah mengisi 2 resep alkimia kuno selama beberapa tahun ini. Apakah Anda tertarik? King Sui mengusap kepalanya. Nona, kita baru saja melakukan perbuatan itu. Bisakah Anda kurang berdedikasi pada pekerjaan Anda? Yuan Shu tersenyum canggung. Namun, dia langsung berkata, jika kamu tidak mau, maka aku tidak akan menunjukkannya kepadamu. Tentu saja aku ingin melihatnya. Namun, tidak peduli seberapa bagus resep alkimia, itu tidak akan sebagus susumu. King Sui tersenyum jahat saat dia menggosok puncak. Berhenti menyentuh sekitar. Mendengar kata-kata King Sui, Yuan Shu merasa sangat bahagia. Namun, dia menggerakkan tangannya dan mengeluarkan 2 perkamen binatang kuno. Prestasi hebat Yuan Shu ada pada resep medisnya. Dia bisa membuat resepnya sendiri. Dengan pengalaman medis King Sui saat ini, dia hanya bisa membuat beberapa resep sederhana. Di sisi lain, Yuan Shu mampu menciptakan yang tangguh. Selain itu, ia juga tahu cara memperbaiki beberapa resep medis yang sudah lumpuh. Sebelumnya, ketika dia mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan resep pengobatan kuno, yang dia maksud adalah 2 resep pengobatan kuno yang lumpuh ini. Resep normal biasanya akan mencantumkan namanya sendiri, tetapi ini tidak penting. Hal lain yang harus dicatat oleh resep adalah fungsinya. Dengan kata lain, efeknya karena ini sangat penting. Selain 2 hal ini, resep juga akan mencatat keseluruhan bahan yang dibutuhkan untuk membuat pil obat. Biasanya, resep orang lumpuh dibagi menjadi 2 jenis.
Jenis pertama adalah yang mengandung fungsi obat, tetapi daftar bahan yang dibutuhkan untuk membuat obat tidak lengkap. Orang yang mencoba menyelesaikannya harus mencari tahu materi yang tertinggal dengan melihat fungsinya. Jenis lainnya adalah salah satu yang tidak mengandung nama maupun fungsinya, tetapi hanya bahannya. Dalam skenario ini, pil bisa dibuat. Orang tersebut kemudian harus mencari tahu pil apa itu dengan mengamati efeknya. Ada juga yang ketiga, yang paling sulit diselesaikan. Itu hanya mencatat daftar bahan yang tidak lengkap dan tidak ada yang lain. Ini adalah resep terberat untuk diselesaikan. King Sui mengamati dua resep yang ada di tangan Yuan Shu. Saat dia mengambil alih dan melihat, King Sui membeku karena terkejut. Yang pertama adalah Martial Emperor Golden Pellet. Ketika dia melihat fungsinya, itu bisa mengubah orang yang segera membawanya menjadi prajurit kelas Martial Emperor. Mengenai ranah kelas Martial Emperor apa, ini akan tergantung pada kekuatan konsumennya. Itu diperlukan agar kekuatan konsumen berada di bawah realem Kaisar Bela Diri. Setelah mengambil pelet emas Kaisar Bela Diri, berbicara tentang itu secara umum, prajurit akan menghentikan kemajuan mereka di alam Kaisar Bela Diri. Dengan kultivasi normal, akan sangat sulit bagi mereka untuk maju lebih jauh. King Sui tahu tentang ini. Saat itu, ketika dia menyempurnakan Xiantian Golden Pellet, semuanya juga seperti ini. Namun demikian, tidak ada yang mutlak di dunia ini. King Sui tidak tahu apakah akan ada yang namanya Martial Saint Golden Pellet. Dia merasa bahwa itu adalah goal yang jauh karena Martial Emperor Golden Pellet saat ini sudah cukup sulit untuk disempurnakan. Setelah melihat bahan-bahan untuk Martial Emperor Golden Pellet, King Sui tahu bahwa bahkan jika dia memiliki resep untuk Martial Saint Golden Pellet, itu tidak ada gunanya. Pada saat ini, dia sudah tidak dapat mengumpulkan semua bahan untuk pelet emas Kaisar Bela Diri. Yang terpenting, ada satu bahan tertentu yang bahkan belum pernah dia dengar sebelumnya. Esensi asal Kaisar Bela Diri. King Sui tidak tahu banyak tentang itu dan dia juga tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkannya. King Sui menatap Yuan Shu sedangkan Yuan Shu balas menatapnya dan tersenyum. Dia tahu bahwa King Sui membutuhkan resep ini. Untuk beberapa klan aristokrat, resep ini sama sekali tidak berguna. Mereka tidak akan menunjukkan ketertarikan bahkan jika dia menyerahkan resep kepada mereka. Istri tercinta, apa sebenarnya Martial Emperor Origin Essence? Apakah kamu tahu sesuatu tentang itu? Selama King Sui menemukan esensi asal Kaisar Bela Diri, dia akan dapat memperbaiki pelet emas Kaisar Bela Diri. Yuan Shu tertegun karena dipanggil olehnya. Dia kemudian tersipu dan berkata, The Martial Emperor Origin Essence adalah Origin Essence Pills yang dibentuk oleh Demon Beast kelas Martial Emperor. Wajah King Sui segera berubah pahit. Resepnya memang rumit, tidak peduli bahan apa yang kurang, tidak boleh kekurangan esensi asal Kaisar Bela Diri. Bahan-bahan lain dapat dengan mudah diganti, tetapi tidak dengan esensi asal Kaisar Bela Diri. Itu adalah dasar yang membentuk pelet emas Kaisar Bela Diri. Tanpa itu, bahkan jika King Sui berhasil memperbaikinya, itu tidak lagi menjadi Martial Emperor Golden Pellet lagi. Yuan Shu tersenyum saat melihat wajah King Sui, jangan memasang wajah pahit seperti itu. Meskipun esensi asal Kaisar Bela Diri mungkin sulit ditemukan, itu tidak seperti tidak ada sama sekali. Ada beberapa binatang iblis kelas Martial Emperor yang akan membentuk Origin Essence Pills seperti ini. Mereka sangat langka dan datang dalam jumlah kecil. Anda dapat pergi ke tempat-tempat tertentu dan mengirimkan kata-kata yang Anda cari. Beberapa orang yang memburu keberadaan Kaisar Bela Diri mungkin memiliki esensi asal Kaisar Bela Diri di tangan mereka. King Sui tersenyum, kamu tidak perlu terburu-buru untuk itu. Gunakan waktumu. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke resep lainnya. Sama seperti yang sebelumnya, itu juga perkamen kulit binatang yang sederhana dan tanpa hiasan. Pil itu memiliki nama yang lumayan bagus. Pil peluang. Ini juga bisa digambarkan sebagai sejenis pil yang membantu membuka kunci persediaan dan rantai di seluruh tubuh seseorang.
Untuk menjelaskannya menggunakan istilah modern, itu membantu membuka kunci gen seseorang, atau lebih tepatnya, mengembangkannya. Misalnya, begitu gen manusia berevolusi, di masa depan, mereka mungkin dapat membawa benda-benda yang beratnya 100 kali lipat seperti semut. Di seluruh dunia di 9 benua, jenis mutasi ini biasanya menghasilkan seseorang yang lebih kuat dari pendahulunya. Pil peluang. Seperti yang dikatakan, efeknya hanya bergantung pada keberuntungan seseorang. Itu juga mirip dengan pil takdir. Setelah mengambilnya, ada banyak situasi yang bisa terjadi. Misalnya, seseorang mungkin tidak menerima apapun darinya. Dalam skenario kasus lain, seseorang mungkin menerima sedikit dorongan dalam kekuatan, atau sedikit dorongan dalam bakat bawaan dan fisik tubuh mereka, bahkan fondasi mereka mungkin menjadi lebih stabil. Beberapa mungkin juga menerobos dunia mereka sendiri sebagai hasil dari meminum pil, misalnya, mereka mungkin menerobos dari alam Scientian ke alam kaisar bela diri. Last but not least, beberapa mungkin menerima peningkatan yang signifikan dalam fisik mereka. Ini berarti kemampuan mereka seperti kecakapan ofensif atau kecakapan bertahan mungkin berlipat ganda. Pil peluang sangat bergantung pada peluang seseorang. Faktanya, hanya ada segelintir orang yang memiliki keberuntungan besar. Ini barang bagus, tapi sepertinya tidak bisa disempurnakan semudah itu. Bahan-bahannya tidak mudah ditemukan. King Sui tersenyum dan berkata, "Saya sudah menemukan sebagian besar bahan untuk pil peluang. Saya tidak dapat melacak beberapa di antaranya, tetapi bahan-bahan itu dapat diganti dengan barang lain. Meskipun dapat sedikit mengurangi efek pil, tidak ada cara lain untuk memperbaikinya." Yuan Shu tersenyum dan berkata, "Saya selalu percaya bahwa susu saya adalah yang paling mampu, mari kita lakukan sekali lagi." Yuan Shu tersipu dan bergumam, mulut kotor tidak akan pernah bisa mengucapkan bahasa yang sopan. Tapi dengan sangat cepat, dia sudah mengeluarkan erangan lembut. Matanya setengah terbuka ketika dia melihat King Sui. Mati rasa yang mencekam bersama dengan sensasi yang kaya membuatnya merasa seolah-olah jiwanya telah terbang keluar dari tubuhnya. Meski malu, dia juga sangat berani. Dia tidak menahan diri untuk tidak melihat pria yang menyiksanya. Namun King Sui segera membalikkan tubuhnya dan membiarkan Yuan Shu duduk di atasnya. Dia kemudian tersenyum, "Ini, biarkan aku memberimu kesempatan untuk menjadi seorang penunggang kuda sekali." Yuan Shu yang tidak dapat membujuk King Sui dengan malu duduk di atas King Sui. Matanya yang indah setengah menyipit saat dia menundukkan kepalanya, tidak berani melakukan kontak mata langsung dengan King Sui. Setelah itu, dia dengan lembut menggerakkan tubuhnya dan saat dia melakukannya, pegunungan montok mengikuti dan berguncang naik turun. Adegan itu sangat menarik. Pada saat dia bangun, langit sudah cerah. Yuan Shu memberi King Sui resep dan juga banyak bahan. Meskipun berulang kali mencoba untuk memproduksi pil, dia tetap gagal. Melihat bahwa hampir tidak ada peluang sukses, Yuan Shu memutuskan bahwa akan lebih baik untuk menghemat bahan-bahannya. Satu-satunya hal yang harus dilakukan sekarang adalah agar King Sui mencobanya. Jika bahkan King Sui gagal, itu hanya berarti bahwa mungkin ada beberapa masalah dengan resepnya. Alasan lain yang mungkin juga bisa jadi karena mereka belum cukup kuat untuk menghaluskan pil. Setelah mengumpulkan kembali barang-barangnya, King Sui siap untuk pergi ke klan Zeng. Kunjungannya kali ini atas nama seorang junior. Itu tidak ada hubungannya dengan masalah apapun. Jika itu tentang King Bei, itu harus terserah pihak laki-laki untuk melamar pernikahan dengan King Clan. Oleh karena itu, King Sui merasa bahwa itu tidak mungkin ada hubungannya dengan King Bei. Zeng Clan. Hanya beberapa tahun sejak klan Zeng pindah ke sini. Namun, mereka sekarang adalah klan terbesar di daerah tersebut. Ada suatu masa ketika klan lokal tertentu ingin menindas klan Zeng, tetapi pada akhirnya, semuanya tidak berakhir dengan baik bagi mereka. Setelah mengetahui kekuatan mengerikan dari klan Zeng, tidak ada yang berani memprovokasi mereka sejak saat itu. Namun, Zeng Clan juga sangat rendah hati. Mereka tidak akan pernah mengungkit masalah sendiri atau bertindak berlebihan.
Dengan demikian, orang-orang mulai curiga apakah mereka mencoba bersembunyi dari musuh bebuyutan mereka. Sebenarnya, King Sui juga pernah memiliki pemikiran seperti ini sebelumnya. Jika tidak, mengapa mereka pindah ke sini dan juga bertindak begitu rendah hati? Fakta bahwa mereka bertindak begitu rendah hati membuat orang sulit percaya. Bagaimanapun, mereka adalah eksistensi yang menyaingi istana abadi. Bahkan jika mereka tidak dapat memasuki dunia 9 benua sejati, tidak mungkin mereka akan bertindak begitu rendah hati karenanya. Bagaimanapun, dengan kekuatan Zheng Clan, entah bagaimana itu membuat mereka tampak tidak cocok dengan tempat ini. Pada saat King Sui tiba di pintu depan klan Zheng, Zheng Xuan sudah menunggunya di luar. "Kakak King Sui." Zheng Xuan tersenyum dan memanggil King Sui. "Zheng Xuan, sepertinya klanmu masih bangsawan seperti biasanya." King Sui tersenyum sebagai cara menyapa kembali. Melihat Zheng Xuan sudah menunggunya di pintu masuk, King Sui merasa bahwa Zheng Xuan adalah pria yang cukup baik. Tentu saja, dibandingkan dengan gejala darah Raja Iblis, tidak ada apa-apa baginya untuk melakukan hal-hal seperti ini jika yang dia inginkan hanyalah membuat King Sui merawatnya. King Sui berharap Zheng Xuan tidak melakukan semua ini hanya karena alasan itu. Namun, apakah ini alasannya atau tidak, itu tidak penting. Beginilah cara kerja antara pria. Tidak akan pernah ada cinta atau kebencian yang muncul entah dari mana. Ya, beberapa orang mungkin mengatakan orang datang kepada Anda dengan terlalu banyak tujuan, tetapi jika Anda mulai memikirkannya, siapa yang akan mendekati Anda jika tidak ada apapun tentang Anda yang dapat menguntungkan mereka? Bahkan istilah berpikiran sama juga hanya akan berlaku jika kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama. Sangat normal bagi orang untuk mendekati Anda dengan suatu tujuan. Tapi yang paling penting, seseorang harus memastikan bahwa hati mereka tulus saat melakukannya. Oleh karena itu, King Sui tidak pernah meremehkan Zheng Xuan. Dia tidak bergerak bahkan setelah mengetahui bahwa dia mampu mengendalikan darah Raja Iblis. Tidak apa-apa jika dia benar-benar tidak pernah bermaksud untuk bergerak. Namun, jika itu semua hanya akting, itu akan berdampak negatif dan malah membuat orang membencinya. Zheng Clan adalah klan yang rendah hati. Ada sangat sedikit pelayan di rumah mereka. Namun, King Sui masih berhasil merasakan beberapa aura hebat yang tersebar di berbagai bagian klan Zheng. Zheng Clan menempati area yang sangat luas. Dengan hanya melihat ke seluruh koridor, seseorang sudah bisa melihat setidaknya 10 halaman. Setiap yard dibentuk oleh sejumlah yard yang lebih kecil. Ada juga gunung buatan yang terletak di halaman depan. Di atasnya terukir kata besar, Zheng. Setiap halaman besar akan memiliki pohon yang sangat besar. Itu hampir cukup besar untuk menutupi seluruh klan Zheng. Pohon itu sepertinya berasal dari jenis pohon cemara. Oleh karena itu, sangat jarang terlihat daun-daun berjatuhan darinya. Di atas pohon terdengar suara kicau burung, kemungkinan besar banyak burung yang tinggal di dalamnya. Bagaimanapun, itu adalah pohon besar yang tingginya sekitar 100 meter. King Sui berjalan saat dia menikmati pemandangan. Dia sangat menyukai suasana di sekitar klan Zheng. Dia bisa melihat banyak anak bermain. Ada juga beberapa wanita muda dengan kualitas yang baik. Mereka harus menjadi ibu dari anak-anak. Mereka semua dengan senang hati menyapa King Sui dan Zheng Xuan. "Selamat pagi, saudara perempuan dan bibi." Zheng Xuan tersenyum saat dia menyapa para wanita. Setelah itu, dia memimpin King Sui ke halaman belakang. Saat ini, orang yang bertanggung jawab atas klan Zheng adalah kakek Zheng Xuan. Namun, dia tidak lagi terlibat dalam masalah keluarga seperti sebelumnya. Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa lelaki tua ini memiliki kekuatan terbesar dalam klan. "Xuaner, siapa ini?" Ketika dia berjalan ke halaman ketiga, seorang pria tampan paruh baya berjalan keluar dan bertanya sambil tersenyum. King Sui memeriksa pria yang tampak dewasa itu. Dia sangat tampan dan jantan. Kemeja putih yang dia kenakan membuatnya tampak sangat elegan dan santai. Matanya juga sangat cerah dan memiliki semacam karisma yang unik.
Kualitas semacam ini sudah cukup untuk membuat gadis remaja dan wanita yang sudah menikah gila. Pria semacam ini pada dasarnya bisa menyebabkan kerugian fatal bagi wanita di segala usia. Halo Paman, ini King Sui dari King Clan. Pada saat Zheng Xuan selesai berbicara, dia tersenyum dan berkata kepada King Sui, dia adalah pamanku, Zheng Babai. Dia juga ahli dari klan Zheng. Xuaner, Anda tidak boleh kehilangan sopan santun. Senang bertemu denganmu, King Sui. Meskipun ini pertama kalinya kita bertemu satu sama lain, aku telah mendengar banyak hal tentangmu. Selamat datang di klan Zheng. Pria itu berkata dengan nada hangat. Senang bertemu denganmu, senior. Maafkan saya karena berkunjung tanpa pengenalan yang tepat. Jangan pedulikan itu. King Sui ingin bertemu dengan kakek. Mengapa Anda tidak ikut, Paman? Zheng Xuan tersenyum dan berkata. Zheng Babai mengalihkan pandangannya ke King Sui. King Sui kemudian mengangguk dan berkata, ya, senior, mengapa kamu tidak ikut? King Sui, kamu bisa memanggilku Babai. King Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, aku akan pergi sebagai senior untuk saat ini. Saya masih bisa mengubahnya di masa depan. Zheng Babai, namanya sebenarnya berarti praktik yang tidak jujur. Saat itu, mengapa dia diberi nama seperti itu? Pada akhirnya, itu masih hanya sebuah nama, oleh karena itu, King Sui tidak terlalu memikirkannya. Halaman belakang, halaman terakhir, ukurannya lumayan. Ini adalah tempat paling tenang di Zheng Clan. Sebelum dia masuk, dia sudah bisa merasakan aura yang luar biasa. Itu bahkan lebih kuat dari Zheng Babai. King Sui bisa merasakan betapa kuatnya Zheng Babai. Ini seharusnya melampaui 2 miliar Dao Force. Orang tua, di sisi lain, harus bernilai hampir 3 miliar Dao Force. Ini adalah keberadaan paling kuat yang pernah dihadapi King Sui sejauh ini. Zheng Clan berhasil menyembunyikan diri dengan baik. Itu tidak bisa membantu tetapi membuat King Sui bertanya-tanya seperti apa kekuatan sebenarnya yang mampu memaksa klan Zheng sedemikian rupa. King Sui melihat kakek Zheng Xuan. Dia tidak setua itu. Setidaknya dia bisa memastikan bahwa dia masih bisa hidup untuk waktu yang lama. Dengan lelaki tua itu di sekitar, dia masih bisa mengamankan fondasi klan Zheng selama 200 tahun lagi. King Sui, Zheng Xuan, dan Zheng Babai, mereka bertiga pergi ke halaman belakang bersama. Orang tua itu merasakan dua aura yang akrab dan juga aura orang asing. Itu sangat tersembunyi. Meskipun dia bisa merasakan kekuatan orang itu, dia merasa ada sesuatu yang aneh, seolah-olah orang itu tidak pernah ada, namun dia masih bisa merasakannya dengan sangat jelas. Orang tua itu sedang memancing di tepi kolam. Ketika King Sui pertama kali masuk, dia sudah melihat lelaki tua itu menangkap ikan. Setelah itu, dia segera menurunkannya dan melemparkannya kembali ke dalam air. Tidak lama kemudian, dia mendapatkan ikan keduanya, dan dia melepaskannya sekali lagi. King Sui dan dua lainnya hanya melihat dari samping. Butuh waktu cukup lama bagi lelaki tua itu untuk menangkap ikan ketiganya. Setelah itu, dia sekali lagi melepaskannya kembali ke air. Orang tua itu tidak mencoba melakukan trik apapun. Dia sedang memancing seperti orang biasa. Dia terlihat sangat serius. Orang tua itu sepertinya tidak tahu ada tamu. King Sui sedang menyelidiki pria tua itu. Meskipun dia sudah sangat tua, dia masih mempertahankan penampilan tampannya sejak dia masih muda. Ini bisa dilihat dari penampilan Zheng Babai dan Zheng Xuan. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan secangkir teh, lelaki tua itu perlahan berbalik dan memandang mereka bertiga dengan kaget. Oh, Babai, Xuaner. Kenapa kamu tidak memanggilku saat ada tamu? Uhuk, aku benar-benar menjadi tua. King Sui tersenyum dan berkata, salam, orang tua. Orang tua itu memiliki wajah yang sangat tebal. Tidak hanya membuatnya menunggu, dia bahkan mencoba menyelesaikannya dengan menggunakan satu-satunya alasan bahwa dia telah menjadi tua dan tidak memperhatikan kehadiran seorang tamu. Dia bahkan menyalahkan Babai karena tidak memanggilnya. Dari sini,
King Sui sudah bisa menafsirkan niat lelaki tua itu. Dia mencoba mengatakan bahwa dia tidak berniat terlibat dalam masalah apapun. Dia juga dengan cara membantu mewakili sikap Zheng Clan. Kakek, dia adalah King Sui. Zheng Xuan berkata dengan cepat. Oh, pacar kecilmu itu juga memiliki nama keluarga King. Jadi untuk hal-hal tentang masalah ini, ucap orang tua itu tersenyum. Pak tua, saya di sini hari ini dengan satu-satunya tujuan untuk melihat-lihat. King Sui sedikit mengangkat suaranya. Kata-kata lelaki tua itu membuat King Sui merasa sangat kesal. Dia terdengar seolah-olah King Clan mencoba untuk mendaki ke klan Zheng. Oh, itu bagus. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan setelah datang ke klan Zheng. Orang tua itu meletakkan pancingnya dan berdiri perlahan. Dia sangat tinggi dan memiliki sosok yang tegak. Zheng Xuan memandang King Sui dengan wajah canggung. Zheng Babai, di sisi lain, tidak terlalu bereaksi. King Sui memandang Zheng Xuan dan tidak mengatakan apa-apa. Bocah itu benar-benar tidak mengatakan apa-apa tentang dia. Pada awalnya, dia berpikir bahwa semua orang dari klan Zheng menyetujui pernikahan ini. Tampaknya tidak demikian halnya dengan lelaki tua ini. Mungkinkah ada lebih banyak orang dari klan Zheng yang enggan menerima pernikahan ini? Rupanya, klan yang sangat tangguh telah muncul di benua Phoenix Menari. Saya datang ke sini dengan tujuan untuk memeriksa semuanya dan untuk memastikan apakah rumor itu benar atau tidak. King Sui tersenyum dan berkata. King Sui tidak membiarkan emosinya memengaruhi keputusannya. Memang, King Bei menyukai bocah ini dan bocah ini juga menyukainya. Dia juga merasa bahwa Zheng Xuan adalah pria yang baik. Dia tidak ingin mengecewakan King Bei, tetapi jika dia membiarkannya menikah dengan klan seperti itu, dia pasti akan menjadi target para pengganggu. Misalnya, membiarkan Zheng Xuan menikah beberapa kali lagi. Namun, jika King Clan cukup kuat, bahkan jika King Bei akan menikah di tempat ini, dia pasti memiliki haknya sendiri untuk berbicara sendiri sampai batas tertentu. Atau, bahkan Zheng Xuan tidak akan bisa menghentikan klannya untuk menindas King Bei. Pastinya, ini hanya asumsi. Bagaimana perasaanmu tentang klan Zheng? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Selanjutnya, sekitar 20-30 orang memasuki ruangan. Orang yang memimpin kelompok itu adalah seorang wanita. Di belakangnya, ada pria, wanita dan juga beberapa anak. King Sui mengamati wanita terkemuka itu. Dia harus berusia sekitar 40-an. Namun, King Sui tidak dapat mengetahui usia sebenarnya. Dia tampak sangat elegan. Meskipun setengah baya, dia masih wanita yang cukup menarik. Riasannya tampak agak tebal dan dia menatap King Sui dengan arogan. Apalagi, dialah yang mengatakan hal-hal buruk sebelumnya. Mata wanita ini tampak sedikit sombong. Bibir tipisnya diwarnai dengan sangat cerah dan dia memiliki sosok yang sangat seksi. Namun, dia terus memberi orang perasaan bahwa dia adalah pengganggu yang sombong. Sepertinya dia berpikir bahwa tidak ada yang bisa sebaik dia dan banyak orang berhutang padanya. Kamu siapa? King Sui tersenyum dan bertanya. Jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar berharap wanita ini bukan ibu Zheng Xuan. Jika King Bei menikah dengan klan Zheng dan memiliki ibu mertua seperti ini, dia pasti akan mengalami nasib buruk. Dia laki-laki saya. Lalu izinkan saya mengajukan kembali pertanyaan, menurut Anda siapa saya ini? Wanita itu menunjuk ke kakek Zheng Xuan. Ini mengejutkan King Sui. Pantas saja wanita itu berani bersikap sombong. Jadi dia adalah nenek dari klan Zheng. Namun, King Sui tahu bahwa wanita ini hanya memiliki kekuatan yang layak. Tidak mungkin dia tahu tentang seni mempertahankan pemuda. Jadi, tidak mungkin dia adalah istri sah dari lelaki tua ini, karena tidak mungkin dia bisa melahirkan anak seperti Zheng Babai. Dia juga tidak cukup dewasa untuk melakukannya. King Sui dengan rasa ingin tahu melihat pria tua dari klan Zheng. Kakek tua ini pasti pria yang sangat horny. Untuk berpikir bahwa dia akan tetap menikahi wanita seperti ini bahkan di usianya yang sekarang.
Bisakah dia menerimanya? Tidak peduli bagaimana dia memandang wanita itu, jelas terlihat dia tidak puas dengannya. Zeng Clan, pada awalnya, saya pikir itu adalah klan yang baik. Tapi sekarang, saya merasa itu tidak berbeda dengan klan biasa. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata sambil melihat wanita itu. Siapa dia? Dia berani menghina klan Zeng kita. Seorang wanita berkata dengan nada yang sangat lembut. Namun, semua orang di sekitarnya bisa mendengarnya dengan jelas. Dia adalah seseorang dari King Clan, anggota klan dari pacar Little Swan. Oh, jadi mereka mencoba untuk mendaki ke klan Zeng. Tidakkah menurutmu begitu? Little Swan adalah pria yang luar biasa. Setiap orang beruntung bisa menikah dengan Swan kecil. King Sui mendengarkan suara-suara yang membahas masalah ini. Mayoritas dari mereka adalah wanita. Ini membuat King Sui merasa bahwa mereka semua memiliki pengetahuan yang sangat buruk meskipun memiliki rambut panjang. Namun, tidak dapat disangkal bahwa orang-orang dari klan Zeng memiliki aset yang cukup untuk bertindak sombong. Ah, jadi, itu adalah kalian dari King Clan. Apa yang salah? Apakah kalian datang untuk melamar pernikahan? Nenek muda dari klan Zeng berkata dengan senyum dingin. Hehe, Zeng Clan tidak cukup bagus untuk Little Beiku. Kalian semua hanyalah pengecut yang dipaksa bersembunyi di Dancing Phoenix Kontinen. Apa yang kalian punya yang bisa kalian banggakan? King Sui tersenyum dan berkata. Akhirnya, wajah lelaki tua itu berubah. Dia menatap tajam ke arah King Sui dan melanjutkan untuk memberitahu orang-orang di sekitarnya, kalian semua, diam. Selanjutnya, lelaki tua itu memandang King Sui, apa maksudmu? Dari reaksi lelaki tua itu, King Sui tahu bahwa bahkan jika dia tidak menebak dengan akurat, dia akan mendapatkan setidaknya 80 hingga 90% benar. Oleh karena itu dia tersenyum dan menjawab, orang-orang dari klan Zeng tampak sangat sombong. Namun, jauh di dalam tubuh mereka, saya bisa merasakan beberapa kebencian ditekan dan mereka datang dari rasa malu. Fakta bahwa kalian bermigrasi ke sini, jika saya tidak salah, adalah karena Anda dipaksa keluar dari tempat sebelumnya. Meskipun kalian mungkin bertindak sangat rendah hati, Anda tidak dapat menyembunyikan rasa malu dan kebencian yang Anda pegang di dalam hati Anda. Omong kosong. Saya ingin melihat aset apa yang Anda miliki untuk bertindak begitu arogan di depan klan Zeng. Pada saat ini, seorang pria paruh baya keluar. Dia terlihat sangat tegas dan tampan dan agak mirip dengan Zeng Babai. Paman, saudara King Sui tidak menyembunyikan niat buruk. Tolong perlakukan dia dengan lebih sopan dan duduklah untuk mendiskusikan masalahnya. Zeng Xuan mengerutkan alisnya dan berkata, Little Swan, Anda adalah anggota klan Zeng, Anda harus menempatkan kami sebagai prioritas Anda. Dengarkan aku, putuskan hubungan dengan King Clan, kami akan memberimu seorang wanita dengan latar belakang yang lebih baik untuk menjadi istrimu. Ucap pria itu sedikit mengerutkan alisnya. Tatapannya bercampur dengan sedikit senyum dingin. Zeng Xuan memandang King Sui, saya sangat menyesal saudara King Sui, tetapi yakinlah, jika saya benar-benar menikah dengan Little Bei, saya pasti tidak akan membiarkan dia dianiaya seperti ini. Swan kecil, apakah kamu benar-benar tidak menempatkanku, nenekmu di matamu? Kata wanita itu dengan nada kesal. Nenek saya telah meninggal. Zeng Xuan berkata dengan nada serius. Swan kecil, bagaimanapun, aku masih dianggap sebagai seniormu. Saya tidak merasa telah mengatakan hal yang salah. Nenek saya memang sudah meninggal. King Sui tersenyum. Sepertinya wanita ini pasti cukup terisolasi dari klan Zeng. Dia hanya menggertak dengan mengandalkan namanya sebagai nenek dari pihak ayah. Zeng Clan sepertinya agak rumit. Masalah mereka hanyalah pasukan mereka dibagi menjadi beberapa bagian. Misalnya Paman Zeng Xuan sebelumnya, dia pasti berharap Zeng Xuan bisa menikah yang bisa menyatukan Zeng Clan dengan klan bangsawan besar lainnya. Hal lain yang dapat dikonfirmasi oleh King Sui adalah bahwa klan Zeng pasti telah dipaksa keluar ke sini oleh sekelompok orang tertentu. Siapa sebenarnya yang cukup kuat untuk menyudutkan klan Zeng?
King Sui sangat ingin tahu tentang itu. Namun demikian, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saat ini, King Sui sangat kesal dengan lelaki tua dari klan Zeng. Meskipun usianya sudah tua, dia tampak agak buta ketika harus menilai seseorang. Saya semakin tua. Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya terlibat dalam masalah klan Zeng. Dan sekarang, saya ingin tidur siang. Orang tua itu tersenyum sambil mencoba membuat lelucon sebelum berbalik untuk kembali ke kamarnya. King Sui tercengang. Orang tua ini adalah mahakarya sejati. Ketika King Sui pertama kali masuk, dia sudah merasa bahwa lelaki tua ini bukanlah orang yang sederhana. Dia tidak hanya memiliki wajah yang tebal, tetapi dia juga terlihat tidak tahu malu. Namun, biasanya ini adalah perilaku orang tua yang licik. Mereka telah melihat semuanya. Misalnya, bahkan jika King Sui menyebut klan Zeng sebagai pengecut, lelaki tua itu juga tidak akan marah karenanya. Sekarang dia memikirkan dirinya sendiri, dia masih sangat muda dan energik. Namun, perasaan King Sui benar. Bahkan jika lelaki tua itu tidak melakukan apa-apa, masih akan ada beberapa orang yang tidak berguna di klan Zeng. Misalnya, wanita tidak baik dan paman dari klan Zeng. Jika dia benar-benar membiarkan King Bei menikah dengan klan Zeng, dia harus memastikan bahwa dia merawat orang-orang ini terlebih dahulu. Pada saat ini, seorang pria paruh baya yang tampan keluar dan mendekati King Sui. Saya adalah Zeng Shizhen, ayah Little Swan. Selamat datang di klan Zeng. Ayo bicara di tempatku. Zeng Shizhen memiliki wajah yang lembut. Dia tampaknya tidak terlalu hebat dalam hal kultivasinya. Faktanya, dia mungkin lebih lemah dari Zeng Xuan. Sebelum King Sui mengatakan sesuatu, paman Zeng Xuan sudah membuka mulutnya. Kakak ketiga, jika bocah ini berani menghina klan Zeng tanpa penjelasan yang tepat, saya tidak akan membiarkan dia pergi. Saudaraku, klan Zeng kita bukan lagi klan Zeng dari sebelumnya. Tolong berhenti berdebat tentang ini. Pada saat ini, Zeng Babai berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, King Sui tersenyum. Ayo, tidak ada gunanya banyak bicara. Mari kita selesaikan dengan tinju. Kata-kata King Sui persis seperti yang diinginkan pria itu. Tanpa mengatakan apa-apa lebih jauh, dia segera menyerang King Sui. Yang lainnya, di sisi lain, secara naluriah menyebar untuk menciptakan ruang bagi pertempuran. Pria itu memiliki perasaan bahwa betapapun kuatnya bocah yang belum dewasa ini, dia seharusnya tidak menimbulkan terlalu banyak tantangan padanya. Dia sadar bahwa dia sudah berada di tingkat ke-6 dari keilahian. Dia merasa bocah ini tidak akan lebih kuat dari Zeng Xuan. Karena Zeng Xuan adalah orang dengan bakat paling luar biasa untuk generasinya dan mengingat kekuatannya sendiri telah melampaui kekuatan Zeng Xuan, seharusnya tidak lebih dari satu napas untuk menyelesaikan pemuda ini. Tapi tidak mungkin dia bisa melihat melalui kekuatan King Sui yang tepat. Tahap awal ketuhanan adalah semua yang dia bisa rasakan dari tubuh King Sui. Atau dalam beberapa skenario, lawan mungkin hanya merasakan dia di puncak alam dewa semu. Meskipun di mata banyak orang, ini sudah menjadi eksistensi yang melampaui Tuhan. Dalam perspektifnya, ini hanya bisa dianggap layak dan paling tidak, lebih kuat dari mayoritas orang. Tetap saja, itu sangat jauh jika dibandingkan dengan Zeng Xuan. Bagaimanapun, setelah seseorang mencapai alam dewa semu, nilai apapun yang mereka capai mungkin menjadi batas kultivasi mereka. Dengan kata lain, setiap kali seseorang naik ke kelas baru, ada hingga 80% kemungkinan bahwa dia tidak lagi dapat maju lebih jauh dalam kultivasi mereka. Saat King Sui melihat pria yang menyerbu ke arahnya, dia segera mengulurkan tangannya. Tangan penangkap naga, jatuhkan dia. Siu. King Sui segera menangkap lawan dan melemparkannya ke lantai. Dum. Dia berhasil mengisi wajah paman Zeng Xuan dengan debu hanya dalam satu bentrokan. Dan ini belum semuanya, darah segar juga bisa terlihat menetes dari sudut mulutnya. Hanya butuh satu gerakan dan satu bentrokan. Bagaimanapun, ini sesuai harapan. Bagaimanapun, King Sui sangat melampaui lawannya dalam hal kekuatan. Jika dia mau,
dia bisa dengan mudah membunuhnya dalam sekejap. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.